Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh drama, pengkhianatan, dan pembalasan cerdas yang bikin kita semua gregetan. Siang ini kita akan memasuki babak baru yang sangat emosional. Bayangkan, karena terlilit utang adiknya, seorang suami bersekongkol dengan ibunya, tega menjual rumah istrinya sendiri. Lalu, dengan wajah penuh kepuasan, mereka mengejek sang istri, menganggapnya kini tak punya apa-apa. Tapi, tunggu dulu. Bukankah kita tahu, wanita yang diremehkan punya rahasia yang jauh lebih besar? Tawa sang istri bukan tawa sedih, melainkan tawa kemenangan yang akan membuat seluruh keluarga suami histeris saat fakta terkuak. Kisah ini berjudul, Mertuaku Menjual Rumahku Demi Lunasi Utang Ipar. Mereka mengejekku, sekarang kamu sudah jadi miskin. Tapi aku tertawa, mereka tak tahu, rumah itu adalah umpan jalur tol. Kisah ini dibintangi oleh Citra, istri yang cerdas, Kevin, suami yang rapuh, Bu Weni, ibu mertua yang serakah, dan Tio, adik ipar yang terlilit utang. Sebelum kita mulai narasi bab 1, jebakan utang 750 juta dan rencana senyap, saya minta bantuan kalian semua. Mari tunjukkan dukungan kalian untuk Citra. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Jeritan Hati, dan hadir di kolom komentar dengan menuliskan nama dan asal kota kalian. Tubuh Citra terasa beku, bukan karena pendingin ruangan yang terlalu dingin di kantornya, tetapi karena firasat yang perlahan merayap naik dari perutnya. Firasat yang selalu datang setiap kali ada masalah besar mengancam rumah tangganya, dan masalah itu, hampir selalu, berpusat pada satu nama, Tio, adik iparnya. 3 bulan terakhir, rumah tangga Citra dan Kevin terasa seperti berada di atas lapisan es tipis. Kevin, suaminya, yang biasanya hangat dan sedikit cuek, mendadak menjadi sangat tertutup. Ponselnya selalu menempel di tangannya, dibalikan layarnya ke bawah jika Citra mendekat, dan panggilan teleponnya selalu dijawab dengan suara berbisik dari balik pintu kamar mandi. Pola yang sama, skenario yang sama, dan penyebabnya sama, uang. Citra tahu, Tio, adik semata wayang Kevin, sudah lama terlilit utang judi online dan investasi bodong. Sudah berkali-kali Citra dan Kevin membantu melunasi, dengan janji Tio akan berubah. Tapi kali ini, situasinya terasa berbeda. Ketegangan yang dipancarkan Kevin begitu pekat, begitu menekan, hingga Citra merasa sesak. Sore itu, sepulang dari urusan dinas luar kota singkat, Citra mendapati rumahnya sepi. Ia berjalan menuju dapur, menemukan sepucuk surat tagihan yang terselip di bawah tumpukan majalah. Surat itu bukan surat biasa. Itu adalah surat tuntutan hukum yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan pembiayaan besar. Mata Citra melebar membaca nominal yang tertera, 750 juta,00. Jantung Citra mencelos. Bukan karena jumlah uangnya, tetapi karena kebohongan yang disembunyikan. Utang sebesar ini pasti sudah membuat Kevin dan Bu Weni, ibu mertuanya, panik setengah mati. Dan mereka, sekali lagi, memilih menyembunyikannya dari Citra. Ketika Kevin dan Bu Weni pulang malam itu, suasana terasa dingin seperti kuburan. Kevin berusaha menampilkan wajah normal, tapi keringat dingin yang membasahi pelipisnya tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Bu Weni, sebaliknya, menampilkan sikap yang jauh lebih ketus dari biasanya, seolah dialah yang menjadi korban di rumah itu. Citra memutuskan untuk tidak menyerang langsung. Ia hanya meletakkan surat tagihan itu di atas meja makan, persis di tempat Kevin biasa meletakkan ponselnya. "Ini apa, Vin?" tanya Citra dengan suara datar, tanpa intonasi. Kevin langsung terperanjat, wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Tangannya gemetar mengambil surat itu, seolah benda itu adalah api yang membakar. "Oh, itu cuma salah alamat, Cit. Punya Tio, sepertinya," jawab Kevin terbata-bata, mencoba memasukkan surat itu ke dalam saku celananya. "Salah alamat? 750 juta rupiah? Dan kenapa kamu yang sembunyikan?" desak Citra, suaranya naik 1 oktav. Bu Weni yang mendengar pertengkaran itu, langsung menyergah dari ruang tengah. "Kenapa sih ribut-ribut? Memang kenapa kalau itu utang Tio? Tio itu adik suamimu. Wajar kami bantu," sentak Bu Weni dengan nada menyerang, alih-alih membela diri. Citra memandang Bu Weni. Ia tahu cara kerja dinamika keluarga ini.
Ketika mereka berbohong dan ketahuan, cara terbaik mereka adalah menyerang balik. Saya tidak masalah membantu, Bu. Yang saya masalahkan adalah kejujuran. Kenapa ini disembunyikan? Kenapa uang sebanyak itu harus jadi rahasia? Kevin, kamu tahu kan kita punya tabungan masa depan untuk dana pendidikan anak? Kamu mau pakai itu? Kevin menunduk, tidak berani menatap mata Citra. Tidak, tidak akan kubentuh tabungan itu. Kami sedang mencari jalan lain, Cit. Jalan lain apa? Kevin? Meminjam rentenir lagi? Atau Bu Weni mau menjual perhiasan? Bu Weni mendengus keras. Tentu saja tidak. Jual perhiasan hanya akan menutupi bunganya saja. Kami punya rencana yang lebih baik, Citra. Kamu tidak usah ikut campur. Pokoknya utang Tio akan lunas sebelum jatuh tempo. Citra terdiam, memproses ucapan mertuanya. Rencana yang lebih baik? Dari mana mereka akan mendapatkan uang nyaris 1 miliar dalam waktu sebulan tanpa sepengetahuan Citra? Firasat buruk Citra kembali menusuk. Keesokan harinya, Citra memulai operasi senyapnya. Ia menghubungi Pak Arya, pengacara sekaligus rekan bisnis kepercayaannya. Pak Arya diminta untuk diam-diam menelusuri semua aset properti milik Citra yang namanya terdaftar murni atas namanya. Citra ingin memastikan, apakah ada asetnya yang bisa diakses oleh Kevin tanpa sepengetahuannya. Fokus pada rumah di pinggiran kota yang kamu beli sebelum menikah, Citra. Yang jarang kamu tengok itu, saran Pak Arya melalui sambungan telepon aman. Rumah itu adalah properti lama yang dibeli Citra sebagai investasi jangka panjang, terletak di daerah yang dulunya sepi tapi kini sedang berkembang pesat. Citra bahkan sudah lupa di mana ia menyimpan sertifikat aslinya. Mungkin tersimpan di brankas lama yang kuncinya hanya ia yang tahu. Citra menghabiskan seharian penuh di luar, berpura-pura masih dinas, padahal ia sedang memantau gerak-gerik Kevin dan Bu Weni dari jauh, dibantu oleh asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja dengannya. Laporan yang diterima Citra mengejutkan. Kevin dan Bu Weni tampak sangat sibuk. Mereka terlihat beberapa kali bertemu dengan Tio di sebuah kedai kopi. Puncaknya terjadi pada malam hari. Citra yang sengaja pulang larut, berpura-pura kelelahan, menyalakan alat perekam suara kecil yang ia sembunyikan di bawah sofa ruang keluarga sebelum ia pergi. Saat ia kembali, ia langsung mendengarkan rekamannya. Suara Bu Weni terdengar jelas dan penuh ambisi. Sudah kuduga, Citra tidak akan mau membantu kita. Wanita itu pelit, jadi kita harus bergerak cepat. Kevin, jangan sampai Tio dipenjara. Tapi, Bu, bagaimana dengan sertifikat itu? Aku tidak bisa menemukannya. Dan tanda tangan Citra, suara Kevin terdengar ragu. Bu Weni tertawa sinis. Soal sertifikat, gampang. Aku tahu ada salinan lama di laci meja kerjanya. Kita jual saja dengan surat kuasa. Cari pembeli yang cepat, yang tidak banyak tanya. Setelah uang masuk, kita lunasi utang Tio, sisanya buat kita. Anggap saja ini balas jasa karena dia terlalu kaya dan tidak mau berbagi. Tapi, Bu, itu kan namanya penipuan. Kevin masih keberatan. Kevin, kamu mau adikmu mendekam di penjara? Ini satu-satunya jalan. Begitu rumah itu terjual, uang sudah kita nikmati, Citra tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dia sedang sibuk dengan perusahaannya, mana mungkin dia peduli dengan rumah butut di pinggiran kota itu. Dia tidak akan tahu. Mendengar rekaman itu, sekujur tubuh Citra merinding. Bukan karena takut, tapi karena amarah dingin yang menjalari setiap pembuluh darahnya. Ia tidak menyangka suaminya dan ibu mertuanya bisa serendah ini. Mereka bukan hanya berbohong, tetapi berniat mencuri dan memalsukan dokumen demi melunasi utang Tio. Keputusan Citra sudah bulat. Ia tidak akan mencegah penjualan itu. Ia akan membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan yang telah ia siapkan jauh-jauh hari. Sambil menunggu laporan lengkap dari Pak Arya, Citra memeriksa kembali semua file digital terkait rumah investasi lamanya itu. Tiba-tiba, ia menemukan email lama dari Dinas Tata Kota. Matanya terbelalak membaca surat itu. Proyek pelebaran jalan tol baru akan melewati area perumahan tersebut. Rumah itu masuk dalam daftar bangunan yang akan digusur. Dan yang paling penting, kompensasi yang ditawarkan negara jauh lebih besar dari harga pasaran rumah itu. Citra tersenyum pahit,
mematikan komputernya. Kalian berpikir kalian telah mengambil asetku. Tapi kalian tidak tahu. Kalian baru saja menjual masalahku, dan secara tidak langsung, kalian akan mendanai kebebasanku. Pak Arya menghubungi kembali, memastikan. Citra, rumah itu sudah sah masuk jalur proyek vital. Kompensasi 5 kali lipat akan dibayarkan langsung kepada pemilik sah yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional dalam waktu 1 bulan. Sertifikat yang mereka pegang hanyalah salinan lama yang rentan dibatalkan. Mau kita gagalkan penjualannya? Citra menggeleng, meski Pak Arya tidak bisa melihatnya. Jangan, Pak Arya. Biarkan mereka menjualnya. Saya sudah siapkan pembeli palsu untuk mereka. Begitu uang masuk, kita amankan, lalu kita biarkan mereka berurusan dengan hukum. Mereka tidak tahu, rumah itu adalah umpan jalur tol yang akan menghancurkan mereka semua. Citra meletakkan ponselnya, menatap keluar jendela. Malam itu, ia tidur dengan ketenangan seorang jenderal yang baru saja menyusun strategi perang terakhir. Ia tahu, babak berikutnya akan menjadi kehancuran bagi Kevin, Bu Weni, dan Tio. Rencana jahat itu kini memasuki fase eksekusi. Bu Weni bergerak cepat, didorong oleh ketakutan putranya, Tio, yang dikejar-kejar penagih utang yang semakin brutal. Rasa khawatir itu bercampur dengan keserakahan yang sudah mengakar, melihat kesempatan menjual aset Citra diam-diam sebagai jalan pintas yang sangat menggiurkan. Bu Weni mulai menghubungi berbagai makelar properti, mencari pembeli yang mau bertransaksi secara cepat, tanpa pemeriksaan dokumen yang terlalu mendalam, dan yang terpenting, mau membayar tunai. Kevin, meskipun hatinya diliputi keraguan dan rasa bersalah, tidak mampu melawan dominasi ibunya. Ia hanya bisa menuruti setiap perintah Bu Weni, seolah kehilangan akal sehatnya. Kepalanya dipenuhi ancaman bahwa Tio akan dipenjara dan keluarga mereka akan hancur, dan satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah dengan mengorbankan Citra. Kita harus cepat, Kevin. Kemarin Tio didatangi lagi oleh orang-orang itu. Mereka mengancam akan membawa Tio ke kantor polisi. Bu Weni berbisik panik kepada Kevin di ruang tamu, sementara mereka tahu Citra sedang sibuk di ruang kerjanya, berpura-pura menyelesaikan urusan kantor. Tapi, Bu, bagaimana kalau Citra tahu? Dia pasti akan melacaknya. Rumah itu atas nama dia. Bu, Kevin mencoba menyuarakan kekhawatiran. Dia tidak akan tahu. Sertifikat aslinya aman di brankas kantor lamanya, kuncinya hanya dia yang tahu. Kita hanya akan menggunakan salinan legalisir yang kamu temukan itu, ditambah surat kuasa palsu. Kita cari pembeli yang terburu-buru, yang tidak mau ribet mengurus balik nama ke notaris. Jual saja rumahnya. Setelah uangnya di tangan, semua selesai. Utang Tio lunas, dan kita punya sisa uang untuk sedikit bersenang-senang. Jawab Bu Weni dengan nada final, penuh kepastian yang menakutkan. Tanpa mereka sadari, setiap bisikan, setiap rencana, telah masuk ke telinga Citra melalui saluran yang berbeda. Citra bukan hanya mengandalkan alat perekam. Ia juga mengaktifkan koneksinya di bank tempat Kevin sering bertransaksi, memastikan bahwa setiap aktivitas finansial yang mencurigakan yang terkait dengan properti dan Tio akan segera sampai ke Pak Arya. Melalui jaringan Pak Arya yang luas di kalangan notaris dan pengembang, Citra berhasil menemukan 2 informasi penting. Pertama, lokasi rumah investasi itu memang benar-benar sudah dipastikan menjadi jalur proyek tol dalam 2 minggu ke depan. Kedua, Pak Arya telah menempatkan timnya untuk menjadi pembeli yang dihubungi oleh makelar properti Bu Weni. Nama pembeli yang disiapkan Citra adalah Darius, seorang pengusaha properti fiktif yang hanya dioperasikan oleh Pak Arya dan tim hukumnya. 2 hari kemudian, Bu Weni kegirangan. Kevin, aku berhasil. Makelar itu bilang ada pembeli yang sangat tertarik, dan dia mau membayar harga tunai sesuai penawaran kita. Katanya dia mau cepat-cepat balik nama karena ada urusan penting. Namanya Darius. Seru Bu Weni bangga, matanya berbinar melihat jalan keluar dari masalah utang Tio. Dia mau bayar berapa, Bu? Tanya Kevin hati-hati. Dia mau bayar 2,5 miliar. Lumayan, kan? Kita lunasi 750 juta utang Tio, dan sisanya, 1,75 miliar, bisa kita pakai untuk modal bisnis Tio, dan kamu bisa mengganti mobil lamamu itu, Kevin, ujar Bu Weni sambil menyentuh lengan Kevin, membuai putranya dengan janji-janji manis. Kevin mulai melihat sisi positifnya.
Rasa bersalahnya sedikit demi sedikit tertutupi oleh iming-iming uang tunai yang sangat besar. Bu Weni sangat pandai memainkan emosi, selalu menekankan bahwa ini adalah cara untuk menyelamatkan Tio, dan juga memastikan masa depan mereka terjamin. Tapi, Bu, kita harus mendapatkan tanda tangan Citra di surat kuasa itu, kata Kevin, kembali ke masalah teknis. Bu Weni tersenyum licik. Ia berjalan ke laci meja rias Citra. Ia sudah menghabiskan waktu berjam-jam mencoba meniru tanda tangan Citra. Aku sudah berlatih, Kevin. Tanda tangan Citra ini mudah. Apalagi dia sedang sibuk di kantor, dia tidak akan sempat memeriksa satu persatu dokumen. Kita katakan saja ini adalah dokumen asuransi kesehatan yang perlu diperbarui. Bu Weni tertawa kecil. Kevin menghela napas panjang. Ia tahu ini salah. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang pernah ia lakukan pada istrinya. Tetapi, di bawah tekanan utang dan perintah ibunya, naluri penyelamat keluarga besarnya mengalahkan akal sehat. Sementara rencana penjualan ilegal itu dimatangkan, Citra menerima laporan lengkap dari Pak Arya. Pak Arya, jadi pembeli palsu kita, Darius, sudah siap bertransaksi, tanya Citra. Siap, Bu Citra. Tim kami sudah menalangi dana sebesar 2,5 miliar rupiah, yang akan segera ditransfer ke rekening penampung sementara atas nama Kevin. Mereka akan merasa berhasil. Tapi begitu uang masuk, kami akan segera menarik kembali dana tersebut dan mengamankannya di rekening legalitas Bu, jelas Pak Arya meyakinkan. Bagus. Dan bagaimana dengan status jalur tolnya? Sudah final, Bu. 3 hari setelah transaksi, penjualan, ini, notifikasi resmi pembongkaran akan keluar, yang ditujukan ke alamat rumah itu, dengan lampiran kompensasi. Sesuai hukum, kompensasi akan dibayarkan kepada pemilik sah terakhir di BPN sebelum proyek ditetapkan, yaitu Bu Citra, tegas Pak Arya. Citra menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ini adalah strategi yang sangat berisiko, tetapi paling memuaskan. Ia membiarkan suaminya dan mertuanya mencuri, umpan, membiarkan mereka merasa menjadi pemenang, sebelum akhirnya menjatuhkan mereka dengan kenyataan pahit yang berlapis. Utang Tio lunas tapi mereka kini menjadi penipu. Hari transaksi tiba. Bu Weni dan Kevin berpakaian rapi, bertemu dengan Darius, anggota tim Pak Arya, dan makelar di sebuah kafe terpencil. Proses transaksi berjalan lancar tanpa hambatan, karena Darius tidak banyak bertanya, hanya memastikan jumlah uang dan penyerahan surat kuasa palsu serta salinan sertifikat rumah. Rekening Kevin langsung menerima transfer masuk sebesar 2,5 miliar rupiah. Wajah Kevin dan Bu Weni langsung memancarkan kelegaan dan kegembiraan yang tak terkira. Lihat, Kevin. Berhasil. Sekarang Tio selamat, bisik Bu Weni sambil memeluk putranya erat-erat. Kevin tersenyum lega, namun senyum itu terasa hampa. Ia baru saja mengkhianati istrinya demi menyelamatkan adiknya. Segera setelah transaksi selesai, mereka langsung mentransfer 750 juta rupiah untuk melunasi utang Tio, yang langsung membuat Tio bersorak kegirangan tanpa tahu dari mana uang itu berasal. Sisa uang sebesar 1,75 miliar kini teronggok manis di rekening Kevin. Bu Weni memutuskan untuk merayakan. Ayo kita belanja, Kevin. Kita pantas mendapatkan ini. Kita adalah pahlawan keluarga. Malam itu, Kevin dan Bu Weni pulang dengan membawa tas belanjaan baru dan hati yang dipenuhi rasa puas yang palsu. Mereka yakin, Citra tidak akan pernah tahu. Mereka telah berhasil menjual rumah lamanya dan menyelamatkan Tio. Di kamar, Citra melihat tas belanjaan mewah itu dengan tatapan dingin. Ia baru saja menerima laporan dari Pak Arya bahwa dana sebesar 2,5 miliar yang masuk ke rekening Kevin sudah ditarik kembali ke rekening legalitas Citra. Uang di rekening Kevin kini hanya tersisa 1,75 miliar, uang penjualan, dikurangi 750 juta, utang Tio, dikurangi total belanjaan mereka hari itu. Mereka telah menjual rumah, melunasi utang, dan kini bergaya dengan uang curian, tapi mereka tidak tahu, yang mereka nikmati hanyalah sisa ampas dari jebakan yang Citra pasang. Citra membuka berkas di depannya, surat kompensasi pelebaran jalan tol dan surat laporan hukum yang siap diajukan atas nama Darius ke kepolisian. Ia tahu, kehancuran Kevin dan Bu Weni hanya tinggal menunggu Citra mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang akan meruntuhkan seluruh kebahagiaan palsu mereka. Setelah penjualan ilegal itu rampung dan Kevin serta Bu Weni terbuai dalam rasa aman yang keliru,
Citra kini memasuki fase terpenting dari rencananya, operasi umpan jaring. Ini bukan lagi soal uang, tetapi soal waktu dan presisi hukum. Citra harus memastikan bahwa ketika bom waktu itu meledak, semua bukti mengarah pada kejahatan yang dilakukan suaminya dan ibu mertuanya, tanpa meninggalkan jejak yang menghubungkan skenario ini dengannya. Malam itu, Citra tidak tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menghadap ke layar komputer yang menampilkan peta geospatial proyek jalan tol. Peta itu dengan jelas menunjukkan bahwa rumah lamanya, yang baru saja dijual oleh Kevin dan Bu Weni, berada tepat di titik interchange utama. Kompensasi yang dijanjikan negara bukan hanya besar, tetapi merupakan hak mutlaknya sebagai pemilik sah sebelum penetapan proyek. Citra memanggil Pak Arya untuk konsultasi terakhir sebelum meluncurkan serangan balik. Pak Arya, setelah dana penjualan yang kita siapkan itu masuk, apakah sudah ada pergerakan penarikan ke rekening legalitas saya? Tanya Citra. Sudah, Bu Citra. Seluruh dana sebesar 2,5 miliar, yang seharusnya menjadi uang penjualan, sudah kami amankan. Keluarga mereka hanya menggunakan uang itu sebagai jembatan untuk melunasi utang Tio. Yang mereka anggap sebagai sisa uang penjualan di rekening Kevin saat ini hanyalah dana sisa yang memang sengaja kami biarkan, supaya mereka merasa kaya, jelas Pak Arya dengan nada profesional. Citra tersenyum tipis. Bagus. Artinya, secara hukum, mereka tidak pernah benar-benar menjual aset itu karena dana transaksinya fiktif dan properti itu sudah masuk daftar eminent domain negara. Dan secara moral, mereka adalah pencuri yang merayakan hasil curian mereka. Fokus Citra kemudian beralih ke pembeli palsu, Darius. Bagaimana dengan Darius? Bisakah tim Anda mulai beraksi? Tim Darius sudah siap, Bu. 3 hari ke depan, begitu notifikasi proyek tol keluar, Darius akan mengajukan tuntutan. Tuntutannya berlapis. Pertama, pembatalan akta jual beli karena cacat hukum, sertifikat tidak valid dan surat kuasa palsu. Kedua, tuntutan pidana terhadap Kevin dan Bu Weni atas dugaan pemalsuan dokumen dan penipuan, Pak Arya memaparkan. Citra merasa hatinya mencelos, meskipun ini adalah rencananya. Ia membayangkan Kevin, suaminya, harus menghadapi jeruji besi. Tapi, ia segera mengeraskan hatinya. Pengkhianatan ini terlalu dalam. Mereka bukan hanya mengambil asetnya, tetapi juga meremehkan kecerdasannya dan menganggapnya bodoh. Lakukan, Pak Arya. Biarkan proses hukum berjalan. Tapi tolong, pastikan Tio tidak terlibat langsung dalam tuntutan pidana ini. Dia hanyalah korban dari ibunya dan kakaknya. Fokuskan tuntutan pada Kevin dan Bu Weni sebagai pihak yang bertransaksi dan memalsukan dokumen. Instruksi Citra masih menyisakan sedikit rasa kemanusiaan untuk Tio, meskipun Tio adalah akar masalah. Pak Arya mengangguk. Baik, Bu. Kami akan memprosesnya. Tugas Anda sekarang hanya satu. Tetap tenang, bersikap seperti tidak tahu apa-apa, dan biarkan mereka menikmati sisa-sisa uang itu sampai hari H tiba. Citra menyimpan semua dokumen rahasia itu di brankas digital yang hanya bisa diaksesnya. Ia harus kembali ke peran istri yang baik, yang baru pulang dinas dan sama sekali tidak mencurigai apapun. Keesokan harinya, suasana rumah dipenuhi oleh aura kemewahan palsu. Bu Weni memasak makanan kesukaan Kevin, menyanyi riang di dapur, dan terus membicarakan rencana masa depan dengan sisa uang penjualan rumah. Kevin, nanti kamu harus beli jam tangan baru, yang mahal, biar orang tahu kamu itu sukses. Dan Tio, sekarang kamu harus benar-benar memulai bisnis yang serius. Ya, uang modalnya sudah ibu siapkan. Ceramah Bu Weni dengan wajah penuh kebanggaan. Tio, yang selama ini terlihat pucat dan ketakutan, kini terlihat segar bugar. Ia tidak tahu menahu tentang penjualan rumah, yang ia tahu hanyalah utangnya lunas. Terima kasih, Bu, terima kasih, Kak Kevin. Kalian pahlawan Tio, seru Tio riang, memeluk Kevin. Melihat adegan penuh kepalsuan itu, Citra harus menahan diri mati-matian agar tidak meledak di tempat. Ia hanya tersenyum hambar, membalas sapaan Bu Weni seolah tidak ada yang aneh. Loh, Citra. Sudah pulang ya? Kamu pasti capek sekali, ya? Sapa Bu Weni, dengan nada yang dibuat-buat manis, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang tidak ada. Iya, Bu. Kantor sedang sibuk sekali. Banyak proyek baru, jawab Citra, sengaja menyinggung kata
proyek, untuk melihat reaksi mereka. Wajah Kevin sempat tegang sesaat, tapi dengan cepat ia mengendalikan diri. Syukurlah kalau begitu, Cit. Kamu memang wanita pekerja keras. Lebih baik kamu fokus ke kantor saja. Urusan di rumah biar aku dan ibu yang urus, kata Kevin, tanpa menyadari bahwa kalimat itu justru semakin menancapkan pisau pengkhianatan di punggung Citra. Oh, tentu, Vin. Silakan urus urusan di rumah, sampai berurusan dengan kantor polisi, batin Citra dingin. Sepanjang hari itu, Kevin terus mencoba bersikap romantis pada Citra, seolah untuk menutupi rasa bersalahnya. Ia membelikan bunga, menyiapkan makan malam, dan terus memuji betapa hebatnya Citra dalam bekerja. Kamu tahu, Cit, aku bersyukur punya istri sepertimu. Yang cerdas, mandiri, dan tidak pernah merepotkan, kata Kevin saat mereka makan malam berdua. Air mata Citra hampir jatuh. Bukan karena tersentuh, tetapi karena jijik dengan kemunafikan suaminya. Kevin memujinya mandiri, padahal ia baru saja menjual aset pribadi Citra tanpa izin. Aku juga bersyukur, Vin. Semoga semua kerja kerasku ini membawa kebaikan, terutama untuk masa depan kita, balas Citra, memilih kata-kata yang ambigu. Citra harus menahan perannya ini selama 3 hari penuh. 3 hari di mana ia harus melihat senyum palsu Bu Weni dan rasa bersalah yang terselubung dari Kevin. 3 hari di mana ia harus berpura-pura tidak menyadari bahwa utang Tio sudah lunas dengan uang hasil kejahatan. Pada hari ketiga, Pak Arya mengirim pesan singkat. Waktunya, Bu Citra. Notifikasi proyek keluar sebentar lagi. Jantung Citra berdegup kencang, menantikan kehancuran yang sebentar lagi akan terjadi di rumah ini. Bu Weni dan Kevin, yang masih sibuk merencanakan liburan mewah dengan sisa uang di rekening Kevin, tidak tahu bahwa jaringan hukum dan uang Citra sudah mulai bergerak. Bu Weni kini sibuk mencari rumah baru untuk Tio, berencana menggunakan sisa uang itu sebagai DP. Kita harus cepat cari rumah, Kevin. Tio tidak bisa selamanya di rumah kita. Nanti kalau ada sisa uang, kita upgrade kamar kita ya, Kevin. Sudah lama ibu ingin melihatmu punya kamar mewah, pinta Bu Weni dengan penuh harap. Citra mendengarkan semua itu dari balik pintu. Ia tahu, Bu Weni sedang merencanakan penggunaan terakhir dari uang umpan yang Citra biarkan. Malam itu, Citra memasukkan surat cerai yang sudah disiapkan Pak Arya ke dalam tas kerjanya. Besok adalah hari kepulangannya dari dinas. Besok adalah hari di mana kebenaran akan terungkap, dimulai dari cibiran merendahkan dari Bu Weni dan diakhiri dengan tawa dingin dari Citra. Citra mengambil napas panjang. Sudah cukup sandiwara ini. Waktunya mereka tahu siapa yang sebenarnya bodoh di sini. Sejak uang penjualan fiktif rumah itu masuk rekening Kevin, suasana di rumah menjadi sangat euforia, khususnya bagi Bu Weni dan Tio. Babak ini adalah puncak dari kebahagiaan palsu mereka, sebuah pesta kemenangan di atas kapal yang sebentar lagi akan tenggelam. Tio, yang utangnya lunas, sudah kembali menjadi pribadi yang manja dan ceroboh. Ia bahkan tidak repot-repot mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Citra, sang pemilik aset sejati. Bu Weni semakin gencar menggunakan sisa uang di rekening Kevin untuk memanjakan diri dan putranya. Toko-toko mahal menjadi tujuan utama mereka. Kevin, meskipun masih dihantui rasa bersalah yang samar, kini merasa terhibur dengan barang-barang baru yang ia beli, mencoba menenangkan nuraninya dengan kemewahan instan. Ia mencoba membenarkan perbuatannya, aku hanya menyelamatkan keluarga, toh Citra tidak akan kekurangan. Kevin, lihat, sepatu ini bagus sekali untuk pergi liburan nanti. Kita harus segera merencanakan perjalanan ke Bali, resort yang paling mewah. Sudah lama ibu tidak merasakan liburan yang pantas, ujar Bu Weni saat mereka berbelanja, mengabaikan fakta bahwa Kevin belum pernah mendiskusikan rencana liburan itu dengan Citra. Kevin hanya mengangguk, tersenyum hambar. Ia tahu, uang yang mereka gunakan saat ini seharusnya adalah milik Citra seutuhnya, atau setidaknya uang yang akan digunakan untuk masa depan bersama. Namun, kepuasan Bu Weni adalah prioritasnya. Malam itu, Bu Weni memutuskan untuk mengadakan makan malam mewah di rumah. Ia mengundang beberapa kerabat dekat dan teman-temannya, sengaja untuk memamerkan keberhasilan mereka melunasi utang Tio dan gaya hidup mereka yang mendadak meningkat. Hari ini, kita rayakan keberhasilan Kevin dan ibu melunasi utang Tio. Tio,
Sekarang kamu sudah bebas. Nak, kamu harus berterima kasih pada kakakmu dan ibu. Seru Bu Weni dengan suara lantang saat menyambut tamu. Tio berdiri, mengangkat gelasnya, dan dengan sombong berkata, tentu saja. Terima kasih banyak, Bu, Kevin. Kalian memang yang terbaik. Saya tidak akan jatuh lagi. Dengan uang sisa ini, saya akan memulai bisnis dan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Para tamu bertepuk tangan. Bu Weni tersenyum lebar, puas karena merasa telah membuktikan diri sebagai kepala keluarga yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara cerdas. Citra, yang sebenarnya sudah pulang dari dinasnya, sengaja datang terlambat ke acara makan malam itu. Ia ingin melihat sejauh mana drama kebohongan ini akan dimainkan. Begitu Citra masuk, suasana riang itu sedikit meredup. Para tamu menyapa Citra, tapi Bu Weni dan Kevin bereaksi berbeda. Bu Weni langsung menarik perhatian semua orang dengan komentar yang merendahkan. Oh, lihat. Si wanita pekerja keras kita akhirnya pulang. Kamu pasti sangat capek. Ya, Citra? Maklum, kamu kan harus mencari uang sendiri terus. Lain kali kalau ada masalah besar di keluarga, kamu tidak usah repot-repot ikut campur. Kami sudah urus semuanya. Beres? Sindir Bu Weni dengan penekanan pada kata, kami, seolah Citra sama sekali tidak berkontribusi. Kevin hanya berdiri kaku, menghindari tatapan mata Citra. Ia merasa tidak nyaman dengan sindiran ibunya, tetapi ia tidak berani membela Citra karena dia sendiri adalah bagian dari kejahatan itu. Citra hanya tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum manis, melainkan senyum penuh arti yang membuat Bu Weni sedikit bingung. Tentu, Bu Weni. Saya sangat menghargai kerja keras Ibu dan Kevin. Saya memang harus fokus bekerja. Lagi pula, seperti yang Ibu bilang, urusan rumah dan keluarga sudah ada yang urus. Saya tidak perlu khawatir lagi, kan? Balas Citra dengan nada tenang, memutarbalikkan kata-kata Bu Weni menjadi konfirmasi bahwa ia bisa lepas tangan sepenuhnya. Bu Weni merasa menang. Ia tidak menangkap makna ganda dari perkataan Citra. Ia hanya melihat Citra sebagai istri bodoh yang terlalu sibuk, sehingga tidak menyadari rumahnya telah dijual. Tentu saja tidak perlu khawatir. Nak, kamu itu terlalu polos dan sibuk. Uang itu harus dipegang oleh orang yang tahu cara mengelolanya. Cibir Bu Weni lagi. Citra hanya mengambil minum dan bergabung dengan para tamu, sengaja tidak duduk di dekat meja keluarga intinya. Ia membiarkan Bu Weni menikmati malam kemenangannya. Di saat yang sama, tim Pak Arya sedang bergerak. Malam itu adalah batas waktu di mana notifikasi resmi proyek jalan tol harus dikirimkan ke alamat properti. Tepat saat para tamu sedang menikmati hidangan penutup, kurir kantor pos muncul di pintu depan. Ia menyerahkan amplop besar berwarna coklat kepada Kevin. Kevin menerimanya dengan bingung. Surat apa ini, Vin? Tanya Bu Weni penasaran. Kevin membuka amplop itu dengan cepat. Di dalamnya terdapat surat resmi dari Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Tata Kota. Kevin mulai membaca isinya, dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Wajahnya mulai memucat. Surat itu berisi notifikasi bahwa properti di alamat rumah investasi Lama Citra telah resmi ditetapkan sebagai area yang terkena pelebaran proyek jalan tol. Kevin, Bu Weni, dan Tio terdiam. Mereka bertiga saling pandang dengan ekspresi kebingungan. Apa ini, Kevin? Kenapa rumah itu? Bukannya sudah kita jual? Tanya Bu Weni, suaranya sedikit bergetar. Kevin melanjutkan membaca, matanya terbelalak. Di bagian bawah surat itu tertulis jelas, pemilik sah properti berhak menerima kompensasi ganti rugi sebesar 5 kali lipat nilai jual objek pajak, NJOP, sesuai peraturan yang berlaku. Para tamu mulai memperhatikan. Citra, yang melihat reaksi mereka dari seberang ruangan, hanya menyesap minumannya dengan tenang. 5 kali lipat? 5 kali lipat dari 2,5 miliar? Itu berarti 12,5 miliar? Bisik Tio, matanya langsung penuh penyesalan. Bu Weni langsung merampas surat itu dari tangan Kevin. Ia membaca berulang kali, mencari celah. Tidak mungkin. Kenapa baru sekarang ada pemberitahuan ini? Rumah itu sudah kita jual. Kita rugi besar. Kevin, seharusnya kita yang dapat uang kompensasi ini. Teriak Bu Weni histeris, tidak lagi memedulikan para tamu yang kini berbisik-bisik. Kevin kini benar-benar panik.
Ia menyadari sepenuhnya kebodohan mereka. Mereka menjual sebuah properti yang bernilai 12,5 miliar, hanya dengan harga 2,5 miliar, dan mereka sudah menggunakan sebagian kecil dari uang itu. Kita harus segera menghubungi pembeli itu, Bu. Kita batalkan transaksinya, seru Kevin, mulai putus asa. Citra, yang merasa momennya sudah tiba, berjalan menghampiri mereka. Ia berdiri di belakang Kevin dan Bu Weni, mengamati kepanikan mereka dengan mata dingin. Kalian sudah larut dalam pesta. Vin? Kuenya enak? Tanya Citra, suaranya pelan tapi menusuk. Kevin menoleh, wajahnya penuh ketakutan. Citra, kamu sudah tahu? Tentu aku tahu, Vin. Aku tahu utang Tio. Aku tahu kalian memalsukan tanda tangan dan surat kuasa. Dan aku tahu kalian menjual rumah itu, jawab Citra, membuat semua tamu terdiam. Bu Weni langsung berbalik. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Berhenti omong kosong. Citra, kamu tidak tahu apa-apa. Kami hanya mencoba menyelamatkan Tio. Kamu terlalu perhitungan. Aku perhitungan? Citra tertawa kecil, namun tawa itu terdengar seram. Ibu dan Kevin, yang lucu adalah kalian berpikir kalian telah menjual rumahku. Padahal, kalian hanya menjual masalahku. Citra menunjuk surat yang dipegang Bu Weni. Selamat, Bu Weni. Anda baru saja membuang 10 miliar lebih. Dan sekarang, mari kita lihat, siapa yang akan menerima kompensasi 12,5 miliar itu. Pembeli baru kalian, atau pemilik sah yang namanya masih tertera di BPN. Bu Weni dan Kevin, dengan wajah pucat dan mata terbelalak, kini menyadari bahwa kemenangan palsu mereka telah berubah menjadi bencana besar yang tidak terbayangkan. Suara tawa Citra yang melengking memenuhi ruang tamu mewah itu, tawa yang bukan berasal dari kegembiraan, melainkan dari kemenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Tawa itu menghancurkan keheningan mematikan yang sebelumnya diciptakan oleh terungkapnya surat kompensasi proyek tol. Para tamu, yang awalnya datang untuk menikmati pesta, kini hanya bisa menjadi saksi bisu atas kehancuran sebuah keluarga. Bu Weni berdiri membeku, wajahnya yang tadinya merah karena marah kini berganti menjadi putih pasi. Tangannya gemetar memegang surat notifikasi itu. Ia menoleh ke arah Citra, matanya menyala penuh kebencian, mencoba menyembunyikan rasa takut yang membakar di dalam dirinya. Kamu pasti sudah tahu ini, kan, Citra? Kamu sengaja membiarkan kami menjualnya? Teriak Bu Weni, menuduh. Ia tidak terima kehancuran ini. Harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui kebodohan dan keserakahannya. Citra menghentikan tawanya. Ia menatap lurus ke mata Bu Weni, kemudian beralih ke Kevin yang kini terlihat seperti patung ketakutan. Kenapa, Bu? Kaget? Kalian pikir aku sebodoh itu? Kalian pikir aku akan bekerja keras, mengumpulkan aset, hanya untuk dengan mudahnya kalian jual demi menutupi ulah manja Tio? Tanya Citra, suaranya kini tenang, namun setiap kata yang keluar terasa seperti tamparan keras. Kevin melangkah maju, tangannya terangkat hendak menyentuh lengan Citra, namun Citra mundur selangkah, menolak sentuhan itu. Citra, aku bisa jelaskan. Aku melakukan ini demi Tio. Aku tidak mau dia dipenjara. Lagi pula, kamu kan punya banyak uang lain. Kamu tidak akan miskin hanya karena kehilangan satu rumah itu. Kevin mencoba membela diri, kata-katanya penuh kepengecutan. Mendengar pembelaan Kevin, kemarahan dingin Citra mencapai puncaknya. Tidak miskin? Oh, benarkah? Kalian mengambil hakku, memalsukan tanda tanganku, menjual properti yang nilainya kini 12,5 miliar dengan harga 2,5 miliar, dan kamu bilang aku tidak akan miskin? Kalian yang seharusnya menjadi miskin, Kevin. Kalian yang pantas menanggung semua akibat kejahatan ini. Bu Weni tidak tahan lagi dengan rasa malu yang ia rasakan di depan para tamunya. Ia harus mengalihkan fokus dan melancarkan serangan terakhir. Halah, jangan sok suci, Citra. Seharusnya kamu bersyukur Tio selamat. Daripada kamu terus-menerus menyimpan aset itu, lebih baik dipakai untuk menyelamatkan keluarga. Sekarang, kami sudah jual, sudah lunas utang Tio. Kamu mau apa? Menggugat kami? Silakan. Tapi perlu kamu ingat, sekarang kamu sudah jadi miskin. Citra, kamu tidak punya rumah itu lagi. Kamu sudah kehilangan asetmu. Apa yang kamu tertawakan? Sentak Bu Weni,
dengan nada mengejek yang penuh dendam. Kata-kata itu adalah pemicu. Sekarang kamu sudah jadi miskin. Kalimat yang menjadi penutup babak pengkhianatan mereka, dan kini menjadi pembuka babak pembalasan Citra. Citra tersenyum lagi, kali ini senyum itu bukan lagi dingin, melainkan senyum puas yang mematikan. Ia berjalan ke tengah ruangan, memastikan semua mata tertuju padanya. Bu Weni, Kevin, panggil Citra. Ia mengeluarkan ponselnya, menyambungkannya ke televisi layar datar di ruang tamu. Dalam sekejap, layar besar itu menampilkan dua dokumen yang sangat berbeda. Pertama, Anda benar, Bu. Saya sudah tidak memiliki rumah itu. Karena rumah itu sudah sah dibongkar untuk proyek tol. Dan siapa pemilik sah yang menerima kompensasi 12,5 miliar? Citra menunjukkan dokumen resmi dari BPN. Nama yang tertera sebagai penerima kompensasi itu adalah Citra Rahmadina. Kevin dan Bu Weni terkesiap. Kevin segera berteriak, "Itu tidak mungkin. Kami sudah jual. Kami punya akta jual beli dan surat kuasa." Citra menggeleng. Akta jual beli itu cacat hukum, Kevin. Dan surat kuasa itu palsu. Sertifikat yang kalian gunakan itu sudah tidak berlaku sejak penetapan lokasi proyek vital ini. Dan yang paling penting, Citra menggeser tampilan di layar. Tiba-tiba, muncul tampilan notifikasi transfer bank. Kalian menjual properti 12,5 miliar dengan harga 2,5 miliar. Lalu kalian melunasi utang Tio 750 juta dan menggunakan sisanya untuk belanja. Tapi, coba lihat baik-baik rekening Kevin, ujar Citra, menunjuk ke saldo yang tertera. Di layar, sisa uang yang mereka banggakan kini hanya terlihat 98 juta rupiah, setelah dikurangi belanjaan dan biaya transaksi fiktif. Pak Arya, pengacaraku, segera setelah dana umpan 2,5 miliar rupiah itu masuk ke rekening Kevin, segera menarik kembali dana itu. Kenapa? Karena dana itu adalah milik perusahaan Darius, bukan uang hasil penjualan yang sah. Dan kalian hanya menyisakan sedikit uang untuk diri kalian. Jadi, siapa yang sekarang miskin? Bu Weni? Kalian menjual aset 12,5 miliar, tapi kini saldo kalian tidak mencapai 100 juta? Itu yang aku tertawakan. Ruangan itu hening. Wajah Bu Weni kini bukan hanya pucat, tetapi sudah membiru. Kevin menjatuhkan dirinya ke sofa, tubuhnya lunglai. Mereka menyadari, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kejahatan mereka, selain utang dan malu. Citra tidak berhenti di situ. Ia menunjukkan dokumen kedua di layar televisi. Itu adalah surat tuntutan hukum yang dikeluarkan oleh Darius, sang pembeli palsu. Dan sekarang, kalian bukan hanya miskin. Kalian juga akan menghadapi tuntutan hukum, ujar Citra, suaranya dingin dan tanpa ampun. Darius, yang kalian pikir pembeli bodoh yang mau cepat, kini telah mengajukan laporan ke kepolisian atas pemalsuan dokumen dan penipuan penjualan terhadap Kevin dan Bu Weni. Dia menuntut uangnya kembali, dan dia menuntut kalian berdua masuk penjara. Kalian telah menjual rumah yang tahu akan digusur, dengan dokumen palsu, dan dia tidak akan melepaskannya, jelas Citra. Bu Weni terhuyung, tangannya memegangi kepala. Tidak. Penjara? Kamu tidak bisa melakukan ini pada kami, Citra. Aku tidak melakukan apa-apa, Bu. Aku hanya membiarkan keadilan bekerja. Kalian menjual asetku, kalian merendahkanku, dan kalian melakukan tindakan kriminal. Sekarang, saatnya kalian membayar harga dari semua itu. Pungkas Citra, ia berbalik meninggalkan Kevin dan Bu Weni yang kini berteriak histeris, menyadari bahwa kemenangan palsu mereka telah berubah menjadi jurang kehancuran yang nyata. Para tamu berhamburan keluar, tidak ingin terlibat dalam drama mengerikan itu. Malam itu, setelah Citra pergi meninggalkan ruangan, jeritan histeris Bu Weni pecah. Ia tidak percaya bahwa skema liciknya, yang ia anggap sempurna, ternyata hanyalah jebakan yang telah dirancang oleh menantunya sendiri. Kevin duduk termenung di lantai, tubuhnya bergetar. Kepanikan yang sesungguhnya baru saja dimulai, jauh lebih mengerikan daripada ketakutan mereka saat Tio dikejar penagih utang. Tio, yang baru saja menikmati kebebasan dari utang, kini terperanjat. Ia menyadari bahwa uang 750 juta yang melunasi utangnya berasal dari penjualan ilegal rumah kakak iparnya. Meskipun Citra memutuskan tidak menuntutnya,
Tio tahu ia berada di ambang kehancuran moral dan hukum bersama keluarganya. Kevin, telepon pembeli itu. Katakan kita batalkan. Kita kembalikan uangnya. Kita bilang ada masalah internal. Teriak Bu Weni sambil menangis terseduh-seduh, air mata yang selama ini jarang terlihat kini membasahi pipinya. Kevin segera meraih ponselnya dan menelepon nomor Darius, pembeli palsu. Panggilan itu tersambung. Namun suara yang menjawab adalah suara yang dingin dan berwibawa, bukan suara seorang pengusaha properti biasa. Selamat malam. Saya Pak Arya, pengacara Darius. Ada yang bisa saya bantu, Bapak Kevin? Tanya Pak Arya dengan nada formal. Kevin langsung tercekat. Pak Arya? Saya mau membatalkan transaksi rumah itu. Kami akan mengembalikan uangnya. Mohon maaf, Bapak Kevin. Proses hukum sudah berjalan. Klien kami sudah mengajukan tuntutan pidana atas pemalsuan dokumen dan penipuan terhadap Anda dan Ibu Weni. Transaksi itu dilakukan dengan niat buruk dan cacat hukum. Tuntutan akan terus berlanjut, jawab Pak Arya tanpa kompromi. Tapi, utang Tio sudah lunas. Pak, kami hanya berniat menyelamatkan Tio. Kevin memohon, putus asa. Itu tidak ada kaitannya dengan klien saya. Klien saya hanya ingin uangnya kembali dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian waktu dan mental yang dialaminya karena dugaan penipuan ini. Anda berdua akan segera menerima surat panggilan resmi dari kepolisian, tutup Pak Arya sebelum mematikan telepon. Kevin menjatuhkan ponselnya. Blokade hukum sudah dipasang. Mereka tidak bisa kembali. Mereka tidak bisa melarikan diri. Bu Weni yang mendengar percakapan itu langsung merangkak mendekati Kevin. Tidak. Kita harus bicara dengan Citra. Citra pasti yang menyuruh Pak Arya. Kita minta maaf. Kita sujud di kakinya. Dia tidak mungkin setega ini pada suaminya. Tio menggeleng. Bu, Kak Kevin. Jangan. Bu Citra sudah tahu semuanya. Dia sudah memperingatkan kita berkali-kali tentang utang Tio. Ini akibat dari keserakahan kita. Saat Bu Weni dan Kevin masih sibuk meratapi nasib dan mencari cara untuk menghubungi Citra, alarm di ponsel Kevin tiba-tiba berbunyi. Itu adalah notifikasi dari bank. Kevin membuka aplikasi banknya dengan tangan gemetar. Saldo yang tadinya menunjukkan angka ratusan juta rupiah, kini nyaris kosong. Rekening kosong. Ternyata, Pak Arya tidak hanya memblokade jalan hukum mereka. Secara bersamaan, ia juga memblokade semua akses finansial Kevin yang terkait dengan aset bersama Citra. Semua dana yang tadinya Citra biarkan di rekening Kevin, termasuk sisa uang penjualan fiktif dan tabungan pribadi Kevin, semuanya telah dibekukan. Citra, sebelum meninggalkan rumah, telah mengajukan permohonan pemblokiran rekening gabungan dan rekening pribadi Kevin yang dinilai mencurigakan karena adanya transaksi besar ilegal yang melibatkan properti. Mengingat status Citra yang jauh lebih bersih dan didukung bukti transaksi fiktif dari Darius, pihak bank langsung merespons. Tidak. Uang kita. Tinggal segini? Bu, kita tidak punya apa-apa lagi. Teriak Kevin, matanya memerah menatap saldo yang hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Bu Weni merampas ponsel itu. Ia mencari-cari sisa uang yang ia rencanakan untuk DP rumah Tio dan liburan mewahnya. Semuanya hilang. Mana uangnya? Kemana sisanya, Kevin? Jangan bilang Citra mengambil semuanya. Itu uang kita. Kita yang menjual rumah itu, ratap Bu Weni. Uang itu bukan milik kita, Bu. Itu milik Darius. Dan yang sekarang di rekening saya, sudah diblokir oleh bank atas permintaan Citra. Kita tidak bisa menariknya, jawab Kevin, kini ia menangis sejadi-jadinya. Penyesalan itu datang menghantamnya dengan kejam. Mereka benar-benar jatuh miskin dalam semalam. Utang Tio lunas, tapi mereka tidak mendapatkan sepeser pun uang dari hasil kejahatan mereka. Sebaliknya, mereka kini dihadapkan pada tuntutan untuk mengembalikan 2,5 miliar rupiah kepada Darius dan tuntutan pidana. Bu Weni mencoba menghubungi ponsel Citra berkali-kali, namun Citra memblokir semua panggilan mereka. Ia bahkan mengirim pesan ancaman, memohon, dan merayu, namun semua pesannya hanya menjadi notifikasi yang diabaikan oleh Citra. Keesokan paginya, suasana rumah yang tadinya mewah dan penuh tawa kini menjadi sunyi, gelap, dan mencekam. Bu Weni dan Kevin bangun dengan mata sembab.
Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus hidup tanpa uang, dengan ancaman penjara di depan mata. Saat Kevin mencoba mencari uang tunai sisa di dompetnya untuk membeli sarapan, bel pintu berbunyi. Theo, yang membuka pintu, melihat dua pria berpakaian formal berdiri di sana. Mereka menyerahkan amplop coklat tebal kepada Kevin dan Bu Weni. Isinya adalah surat panggilan resmi dari kepolisian. Kevin dan Bu Weni langsung terduduk lemas di lantai. Surat itu menjadi bukti nyata bahwa ancaman Citra bukanlah gertakan. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Theo, meskipun sedih, kini merasa kasihan melihat kedua orang yang tadinya sombong itu kini hancur total. Ia menyadari betapa kejamnya keserakahan mereka, dan betapa cerdasnya Citra membalikkan keadaan. Mereka telah mengira Citra adalah wanita miskin yang bisa mereka remehkan. Tapi mereka tidak tahu, wanita miskin itu telah menempatkan mereka dalam situasi hukum dan finansial yang tidak bisa mereka loloskan. Setelah menerima surat panggilan dari kepolisian, kepanikan di rumah itu tidak lagi berupa tangisan histeris, melainkan keheningan yang mencekam, diselingi bisikan-bisikan ketakutan. Bu Weni dan Kevin tidak bisa memikirkan jalan keluar lain selain Citra. Citra adalah kunci, dia yang memulai permainan ini, dan hanya dia yang bisa menghentikannya. Kevin mencoba menghubungi Citra melalui berbagai saluran, nomor ponsel, email, bahkan mengirim pesan lewat akun media sosial yang selama ini jarang ia gunakan. Semuanya sia-sia. Ponsel Citra tetap mati bagi mereka. Kita harus menemui dia di kantornya. Dia tidak bisa mengabaikan kita begini, desak Bu Weni, dengan suara serak karena terlalu banyak menangis. Dia tidak akan mau bertemu kita, Bu. Dia sedang dinas, atau dia memang sengaja menghindar. Perusahaan Citra itu sangat ketat keamanannya, kita tidak akan bisa masuk tanpa janji, jawab Kevin putus asa. Mereka berdua mulai menyadari betapa jauhnya jarak yang telah mereka ciptakan dengan Citra. Selama ini, mereka hanya melihat Citra sebagai sumber uang yang bisa diremehkan. Kini, sumber daya tunggal mereka telah memblokade mereka sepenuhnya. Akhirnya, Kevin mendapatkan ide. Ia menghubungi sahabat Citra, Laras, tokoh pendukung baru, yang Citra percayai. Kevin memohon, merayu, bahkan berbohong bahwa Citra sedang sakit parah dan ia butuh menghubungi istrinya. Setelah beberapa jam, ponsel Kevin berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Kevin segera mengangkatnya. Halo, Citra? Ini aku, Kevin. Syukurlah kamu mengangkatnya, seru Kevin, nadanya penuh kelegaan palsu. Suara di seberang sana sangat tenang, dingin, dan formal. Itu memang suara Citra, namun tanpa kehangatan yang pernah Kevin kenal. Ya, ini aku. Ada apa, Kevin? Aku sedang sibuk, jawab Citra, terdengar seperti sedang berada di tengah rapat penting. Sibuk? Citra, ini darurat. Kita dalam masalah besar. Surat panggilan dari polisi sudah datang. Pembeli itu menuntut kita. Bu Weni dan aku bisa dipenjara. Citra, kamu harus membantu kami. Kevin memohon, mengabaikan gengsinya. Di sisi lain telepon, Citra berada di kantor Pak Arya, memantau semua pergerakan hukum yang sedang berjalan. Wajahnya datar, tanpa emosi. Masalah besar? Aku tahu, Vin. Aku sudah bilang pada Pak Arya untuk tidak melibatkan Theo. Jadi Theo aman. Hanya kamu dan Bu Weni yang harus bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen dan penipuan penjualan itu, kata Citra. Apa? Kamu benar-benar tega, Citra? Aku suamimu. Bu Weni itu ibuku. Bagaimana kamu bisa membiarkan kami masuk penjara hanya karena sebuah rumah tua? Kevin mulai marah, amarah yang lahir dari rasa takut. Sebuah rumah tua? Bu Weni yang mengejekku, Kevin, mengatakan bahwa sekarang kamu sudah jadi miskin. Sekarang kalian tahu, rumah tua itu bernilai 12,5 miliar rupiah kompensasi yang seharusnya menjadi hak kita berdua. Dan kamu merelakan hakku itu demi utang Theo. Kamu memilih untuk berdiri bersama ibumu dan adikmu yang serakah, daripada bersamaku, balas Citra, nada suaranya tetap terkontrol sempurna, jauh lebih kuat dari amarah Kevin. Bu Weni merampas ponsel itu dari tangan Kevin. Citra, tolonglah. Kamu jangan begini.
Kamu tidak punya hati. Kami minta maaf. Kami janji akan mengembalikan uang belanjaan kami. Kami janji akan berubah. Aku bersumpah, aku tidak akan ikut campur urusan rumah tanggamu lagi. Tolong cabut tuntutan itu. Bu Weni menangis sejadi-jadinya, suara isakannya begitu nyata dan memilukan. Citra mendengarkan ratapan Bu Weni tanpa terpengaruh. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar mertuanya memohon dengan setulus hati, tapi sayangnya, ini terjadi setelah kehancuran total. Bu Weni, panggil Citra. Suara itu begitu dingin, seolah memanggil orang asing. Saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Saya sudah memastikan utang Tio lunas, agar Tio tidak terseret. Tapi, perbuatan Anda dan Kevin adalah kejahatan, bukan kesalahan. Anda memalsukan tanda tangan saya. Anda menjual aset saya di belakang saya. Itu tidak bisa diampuni hanya dengan kata, maaf, ujar Citra. Bu Weni, Kevin, kalian harus bertanggung jawab. Ini adalah konsekuensi dari keserakahan dan pengkhianatan kalian. Aku tidak akan menghentikan proses hukum yang sudah berjalan. Aku tidak bisa menahan Darius lagi. Itu adalah urusan kalian dengan hukum, tegas Citra. Kevin kembali merebut ponselnya. Citra, tolong. Aku mohon. Kalau kamu tidak mau membatalkan tuntutan Darius, setidaknya bantu kami dengan uang. Kami tidak punya apa-apa lagi. Semua rekening diblokir. Citra menghela napas panjang, seolah ia benar-benar merasa terganggu oleh panggilan darurat yang tidak penting ini. Uang? Aku bantu dengan uang? Tanya Citra. Kevin, aku tidak akan memberikan kalian sepeser pun. Kalian sudah punya sisa uang penjualan rumah itu. Gunakan itu untuk membayar pengacara kalian. Dan kalau itu habis, jual saja aset yang masih kalian punya. Oh, tunggu, Citra sengaja menjeda, membuat Kevin semakin tercekik. Kalian sudah tidak punya aset lagi. Kalian sudah menjual semua yang bisa dijual. Jadi, sekarang kalian benar-benar harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri. Lanjut Citra. Kevin menjerit frustrasi. Kamu jahat, Citra. Kamu kejam. Aku jahat? Tanya Citra balik. Kini ada nada sedih dalam suaranya, kesedihan karena pengkhianatan yang mendalam. Aku sudah menyiapkan rumah impian kita, aku bekerja keras, aku menaruh kepercayaanku padamu. Dan kamu? Kamu menjual kepercayaanku itu demi uang dan ibumu. Aku bukan jahat, Kevin. Aku hanya sedang menyelamatkan diriku sendiri dari pengkhianat. Dan untuk permintaanmu yang terakhir. Citra sengaja merendahkan suaranya, memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Aku tidak bisa membantu kalian sekarang. Maaf, aku sibuk. Citra langsung memutus sambungan telepon. Suara itu menghilang, meninggalkan Kevin dan Bu Weni dalam keheningan yang paling mengerikan. Kata-kata, maaf, aku sibuk. Itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk harga diri mereka, mengembalikan ingatan mereka pada saat mereka meremehkan Citra. Kevin menjatuhkan ponselnya ke lantai. Ia kini tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia kehilangan uang, aset, kebebasan, dan yang paling penting, ia kehilangan istri yang tulus mencintainya. Bu Weni terduduk di sebelah Kevin, memeluk lututnya. Ia melihat Tio yang diam-diam menangis di sudut ruangan. Kita harus bagaimana, Kevin? Bisik Bu Weni tanpa daya. Kevin tidak menjawab. Ia hanya menatap surat panggilan polisi dan surat pemblokiran bank. Mereka tidak punya pengacara, tidak punya uang, dan tidak punya waktu. Mereka harus menghadapi panggilan pemeriksaan besok pagi, dengan tangan kosong, dan tanpa perlindungan siapapun. Citra telah menutup pintu rapat-rapat. Pagi tiba, membawa serta dinginnya kenyataan pahit. Kevin dan Bu Weni tidak tidur semalaman. Mereka harus menghadapi panggilan pemeriksaan di kepolisian terkait tuntutan penipuan dari Darius. Namun, mereka tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa pengacara, dan mereka tahu, menghadapi proses hukum tanpa perlindungan adalah bunuh diri finansial dan kebebasan. Kevin, kita harus mencari uang. Kita tidak bisa datang ke kantor polisi tanpa pengacara. Kita butuh seseorang yang bisa membatalkan tuntutan Darius itu. Ratap Bu Weni sambil mondar-mandir di ruang tamu yang kini terasa suram. Uang dari mana, Bu? Semua rekening sudah diblokir Citra.
Uang tunai di rumah juga sudah kita habiskan untuk belanja dan melunasi utang Tio. Jawab Kevin, suaranya putus asa. Tio, yang selama ini hanya dia mendengarkan, kini memberanikan diri angkat bicara. Kak Kevin, Bu, bagaimana kalau kita jual mobil Kevin? Mobil itu atas nama Kak Kevin, kan? Kita jual cepat saja, biar dapat uang untuk pengacara dan untuk down payment rumah baru, usul Tio. Mata Bu Weni langsung berbinar. Mobil sedan mewah milik Kevin adalah satu-satunya aset berharga yang tersisa dan tidak terkait langsung dengan Citra. Benar, Tio, ide bagus. Jual aset itu. Kevin, kamu harus segera jual mobil itu. Jangan pedulikan harganya, yang penting cepat jadi uang. Perintah Bu Weni, kembali ke mode otoritasnya, meskipun kini ia memohon. Kevin yang sudah tidak punya pilihan lain setuju. Mereka menghubungi kenalan dan makelar. Dalam beberapa jam, mobil itu berhasil dijual dengan harga sangat jatuh, hanya demi mendapatkan uang tunai secepat mungkin. Setelah mendapatkan uang tunai dari penjualan mobil, Kevin dan Bu Weni segera bergegas menuju kantor pengacara yang paling terkenal di kota. Mereka menjelaskan duduk perkaranya, memohon agar pengacara itu mau membantu mereka menghadapi tuntutan Darius. Sang pengacara mendengarkan cerita mereka dengan saksama, terutama tentang utang Tio, penjualan rumah tanpa izin, pemalsuan tanda tangan, dan kompensasi proyek tol sebesar 12,5 miliar yang jatuh ke tangan Citra. Setelah mendengar semuanya, sang pengacara hanya menggelengkan kepala. Permintaan maaf, Bapak Kevin dan Ibu Weni. Kasus ini sangat rumit. Ada unsur pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang kuat, terutama karena properti yang dijual sudah ditetapkan sebagai jalur proyek vital negara. Ditambah lagi, pihak yang menuntut kalian adalah Darius, yang notabene adalah orang suruhan Bu Citra sendiri, jelas sang pengacara. Maksud Anda apa, Pak? Darius itu orang suruhan Citra? Tanya Bu Weni tidak percaya. Ya, kami menelusuri sedikit latar belakangnya. Darius hanyalah kedok hukum dari salah satu perusahaan Pak Arya, pengacara Bu Citra. Singkatnya, Bu Citra tahu kalian akan menjual asetnya, dan dia sengaja menyiapkan jebakan. Dia membiarkan kalian melunasi utang Tio, tapi dia memastikan kalian tidak mendapatkan sepeser pun dari uang penjualan. Dan kini, kalian dituntut untuk mengembalikan uang Darius sebesar 2,5 miliar yang sejatinya adalah uang Bu Citra sendiri. Papar pengacara itu membuat Kevin dan Bu Weni kembali pucat. Ini namanya skema pembalasan yang sangat cerdas, tapi sangat kejam. Dalam kasus ini, posisi kalian sangat lemah. Kami akan sulit membela unsur pemalsuan tanda tangan itu. Dan fakta bahwa kalian kini menjual mobil kalian untuk membayar kami, ini justru semakin memperkuat tuduhan bahwa kalian memang kehabisan uang setelah melakukan kejahatan finansial, tambah pengacara itu. Kevin mencoba memohon, menawarkan sisa uang penjualan mobil itu, namun sang pengacara menolak. Kami sarankan kalian datang saja ke kantor polisi. Jangan coba melarikan diri. Dan uang ini, simpan saja untuk biaya hidup kalian selama menghadapi proses hukum. Kami tidak bisa menerima kasus yang hampir pasti kalah ini. Putus sang pengacara, mengembalikan uang tunai yang baru saja mereka peroleh dari penjualan mobil. Bu Weni menjerit frustrasi. Jual aset itu. Kata-kata yang tadinya ia banggakan, kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam mereka telak. Mereka telah kehilangan rumah, kehilangan kepercayaan, dan kini kehilangan aset terakhir mereka, mobil, hanya untuk membayar pengacara yang bahkan tidak mau membela mereka. Tanpa pilihan, Kevin dan Bu Weni dengan kepala tertunduk mendatangi kantor kepolisian. Mereka diperiksa selama berjam-jam. Mereka berusaha berbohong, menyalahkan Tio, menyalahkan maklar, namun bukti-bukti yang disiapkan Pak Arya terlalu kuat. Mulai dari rekaman suara Bu Weni yang merencanakan pemalsuan, hingga transaksi bank yang mencurigakan. Di tengah pemeriksaan, Kevin memohon kepada penyidik agar diperbolehkan menelepon Citra sekali lagi. Kevin akhirnya berhasil menghubungi Citra, yang kini menjawab teleponnya dengan nada kesal. Ada apa lagi, Vin? Tanya Citra. Citra, kami di kantor polisi. Kami dituntut. Kami akan dipenjara. Tolong, Citra. Aku mohon. Cabut tuntutan Darius. Aku janji akan menceraikanmu tanpa syarat. Tapi tolong, jangan biarkan ibu masuk penjara. Aku yang salah, bukan ibu.
Kevin memohon sambil menangis tersedu-sedu. Kamu yang salah? Bukankah selama ini kalian selalu bersama-sama dalam setiap kejahatan finansial ini? Aku sudah memberikan kalian kesempatan. Aku meminta kalian berhenti, tapi kalian terus meremehkanku. Dan soal tuntutan Darius, itu sudah bukan urusanku lagi, Vin. Itu urusan hukum. Jawab Citra, suaranya tetap tanpa empati. Citra kemudian memberikan ultimatum terakhir. Aku tidak akan mencabut tuntutan itu. Tapi ada satu hal yang bisa aku lakukan untuk mempermudah hidup kalian. Aku sudah menyiapkan surat cerai. Tanda tangani surat cerai itu tanpa syarat. Setelah itu, kita lihat bagaimana proses hukum kalian akan berjalan. Kevin terdiam. Ia dihadapkan pada pilihan paling sulit. Mempertahankan pernikahan yang sudah hancur dan berakhir di penjara bersama ibunya, atau menandatangani surat cerai dan berharap Citra akan melepaskan sebagian jerat hukum mereka. Tanda tangani. Sekarang, Vin. Aku akan meminta Pak Arya datang ke sana membawa berkasnya, kata Citra, sebelum memutus sambungan telepon itu lagi. Kevin meletakkan telepon, wajahnya pucat. Bu Weni menatapnya penuh harap. Kevin tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan sedikit keringanan. Suasana di ruang tunggu pemeriksaan kepolisian terasa berat, dipenuhi bau anyir penyesalan dan ketakutan. Kevin dan Bu Weni terduduk lesu. Kevin baru saja menerima telepon yang sangat singkat dari Citra, yang berisi ultimatum mutlak, cerai tanpa syarat, atau menghadapi tuntutan hukum yang pasti akan membawa mereka ke penjara. Tidak lama kemudian, Pak Arya datang. Ia tidak datang sebagai pengacara Kevin, melainkan sebagai perwakilan hukum Citra dan Darius, sang penuntut. Pak Arya membawa berkas tebal di tangannya, salah satunya adalah surat cerai yang sudah disiapkan. Bapak Kevin, Ibu Weni. Saya datang sesuai permintaan Bu Citra. Berkas cerai ini sudah lengkap. Bu Citra ingin ini diselesaikan sekarang juga, tanpa mediasi. Jika kalian menandatangani ini, Bu Citra menjanjikan satu hal. Ia akan mempertimbangkan untuk memperlambat tuntutan Darius, meskipun janji ini tidak mengikat secara hukum. Jelas Pak Arya, nadanya netral. Mempertimbangkan? Hanya mempertimbangkan. Pak, kami sudah kehilangan segalanya. Kami menjual mobil kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Teriak Bu Weni, suaranya pecah karena frustrasi yang memuncak. Anda kehilangan segalanya karena pilihan Anda sendiri, Bu Weni. Bu Citra tidak meminta kalian menjual asetnya, memalsukan dokumen, dan meremehkannya. Keputusan ada di tangan Anda. Tanda tangani, dan ada secercah harapan. Tolak, dan besok Anda akan berstatus tersangka. Balas Pak Arya dingin, menatap tajam ke arah Kevin dan Bu Weni. Kevin menatap ibunya. Ia melihat kehancuran total di mata Bu Weni, kehancuran yang ia sebabkan sendiri karena ketidakmampuannya mengambil sikap. Kevin tahu, ia harus melindungi ibunya dari penjara, meskipun harga yang harus dibayar adalah pernikahannya yang sudah tidak berarti lagi. Kevin meraih pulpen dan tanpa ragu membubuhkan tanda tangannya di atas berkas perceraian itu. Air matanya menetes bukan karena sedih kehilangan Citra, tetapi karena malu atas kehancuran yang ia perbuat. Sudah, Pak, saya tanda tangani. Katakan pada Citra, saya akui semua kesalahan saya. Saya akui saya pengecut. Saya akui saya telah mengkhianatinya. Saya akui dia berhak mendapatkan yang lebih baik, ucap Kevin dengan suara bergetar. Bu Weni melihat putranya menandatangani berkas itu. Semua harga diri dan kesombongannya runtuh. Ia kini menyadari, di balik semua hinaannya, Citra adalah tiang utama yang menopang hidup mereka. Tanpa Citra, mereka hanyalah sampah yang terseret arus utang. Pak Arya, tolong, berikan saya waktu bicara dengan Citra. Hanya sebentar saja. Saya ingin mengucapkan pengakuan, pinta Bu Weni, kini nadanya benar-benar tulus dan rapuh. Pak Arya menghela napas. Ia menelepon Citra, dan setelah beberapa saat, ia menyerahkan ponselnya kepada Bu Weni. Bu Citra, ini saya, Bu Weni, ucap Bu Weni lirih. Citra menjawab dari seberang, suaranya terdengar jauh dan formal. Ya, Bu Weni. Saya tahu Anda sudah menandatangani berkas cerai. Apalagi yang Anda inginkan? Saya minta maaf, Nak. Saya sungguh menyesal. Saya akui, saya serakah,
Saya dibutakan oleh uang dan saya terlalu meremehkan kamu. Saya selalu mengira kamu hanya wanita karir yang bodoh dan lugu. Saya tidak tahu kalau kamu sekuat ini, secerdas ini. Saya akui, saya salah. Kami telah mencuri, dan kami pantas dihukum. Saya mohon, jangan biarkan Kevin dan saya di penjara. Kami tidak akan mengganggu hidup kamu lagi. Saya janji, Bu Weni mengakui semua kesalahannya, sebuah pengakuan yang keluar dari lubuk hati terdalam, penuh penyesalan. Di seberang telepon, Citra mendengarkan pengakuan itu. Ia merasakan sedikit kepuasan, karena tujuannya tercapai. Kevin dan Bu Weni telah mengakui kejahatan mereka. Saya hargai pengakuan Anda, Bu. Tapi Anda harus tahu, permintaan maaf Anda tidak bisa membatalkan proses hukum pidana. Itu di luar kendali saya. Saya hanya bisa menjamin satu hal. Setelah ini, kalian tidak akan pernah melihat saya lagi, ujar Citra. Citra kemudian beralih ke Kevin. Kevin, aku sudah mengambil semua kendali finansial kita. Aku akan memindahkan semua aset dan tabunganku ke rekening yang tidak akan pernah kamu sentuh lagi. Mulai sekarang, kamu dan Bu Weni harus hidup dari hasil kerja keras kalian sendiri, tanpa aku. Ini adalah hukuman yang harus kalian terima. Citra telah mengambil kendali penuh atas hidupnya dan masa depannya, sekaligus menghukum mereka dengan memutus semua sumber daya finansial mereka. Setelah pembicaraan berakhir, Pak Arya menepuk bahu Kevin. Sekarang tugas saya selesai. Saya akan mengurus pendaftaran perceraian Anda. Mengenai tuntutan Darius, saya akan meminta klien saya untuk memperlambat prosesnya, memberi kalian waktu untuk mencari pengacara dan mengumpulkan uang untuk ganti rugi. Tapi ingat, Bu Citra telah mengambil semua kendali. Jangan coba-coba mengganggu hidupnya lagi. Kevin hanya mengangguk, tanpa suara. Ia tahu, pengambil alihan kendali itu adalah akhir dari segalanya. Ia dan Bu Weni keluar dari kantor polisi dengan status bebas sementara, tetapi dengan kehancuran finansial dan sosial yang jauh lebih buruk daripada utang 750 juta rupiah Tio. Mereka harus kembali ke rumah yang kini terasa kosong, tanpa mobil, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Saat Kevin dan Bu Weni berjalan tertunduk di trotoar, tanpa arah dan tanpa uang untuk naik taksi, ponsel Kevin berdering lagi. Kali ini dari Tio. Kak Kevin, Bu, Pak Arya barusan mengirim surat notifikasi ke rumah. Katanya rumah ini akan segera disita oleh bank karena Kak Kevin lalai dalam pembayaran kredit jangka panjang. Kevin menjatuhkan ponselnya ke aspal. Rupanya, Bu Weni dan Kevin tidak tahu, Citra sudah lama memegang hak gadai atas rumah yang mereka tinggali, sebagai jaminan utang lama yang Kevin ambil tanpa sepengetahuan Citra. Bukan hanya aku yang miskin, Citra. Tapi aku membuat Bu Weni dan Tio juga miskin. Batin Kevin penuh penyesalan, menyadari bahwa plot twist Citra tidak pernah berhenti. 6 bulan telah berlalu sejak perceraian resmi Citra dan Kevin. 6 bulan itu terasa seperti siksaan tak berujung bagi Kevin dan Bu Weni. Setelah rumah mereka disita, sebuah penyitaan yang Citra percepat dengan menggunakan hak gadainya. Mereka benar-benar kehilangan segalanya dan harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Kevin, yang terbiasa hidup dalam kemewahan, harus bekerja serabutan. Bu Weni terpaksa menjual perhiasan yang tersisa hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuntutan dari Darius, perwakilan Citra, diperlambat, memberi mereka waktu, tetapi itu tidak dicabut. Ancaman denda 2,5 miliar rupiah dan risiko penjara tetap menggantung di atas kepala mereka seperti pedang yang siap jatuh. Mereka terus hidup dalam ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Mereka telah membayar utang Tio, tetapi harga yang mereka bayar jauh lebih mahal, kehancuran total. Tio, meskipun utangnya lunas, juga hidup dalam bayang-bayang kesalahan kakaknya dan ibunya. Ia berusaha keras bekerja untuk membantu, tetapi gajinya tidak cukup untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh Kevin dan Bu Weni. Di sisi lain kota, Citra benar-benar menghilang dari kehidupan mereka. Ia fokus pada perusahaan dan aset-aset barunya. Kompensasi proyek tol sebesar 12,5 miliar rupiah telah sepenuhnya masuk ke rekeningnya. Uang itu ia gunakan untuk mendirikan yayasan amal dan berinvestasi besar-besaran di proyek infrastruktur baru. Hari itu adalah hari peresmian jalan tol yang pembangunannya berjalan sangat cepat. Citra diundang sebagai tamu kehormatan, bukan hanya sebagai warga negara yang asetnya digusur,
tetapi sebagai investor besar yang terlibat dalam pengembangan area sekitar jalan tol itu. Citra tiba di lokasi peresmian dengan mobil yang dikendarai oleh Pak Arya. Ia tampak memukau, memancarkan aura ketenangan dan kesuksesan yang otentik. Anda terlihat sangat bahagia, Bu Citra. Ketenangan sejati ini adalah hadiah terbesar dari pembalasan Anda, ujar Pak Arya sambil tersenyum. Citra tersenyum. Tentu, Pak Arya. Ketenangan ini datang karena saya tidak lagi berbagi hidup dengan pengkhianat. Saya menggunakan uang hasil kejahatan mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik, dan membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Saat pidato peresmian dimulai, Citra berdiri di atas panggung tinggi, tepat di lokasi bekas rumahnya yang kini menjadi interchange megah. Ia melihat ke sekeliling, menikmati pemandangan kesuksesan yang ia raih seorang diri. Sementara itu, secara kebetulan yang pahit, Kevin dan Bu Weni berada tidak jauh dari lokasi itu. Kevin kini bekerja sebagai buruh kasar di proyek pembangunan ruko pinggiran, dan Bu Weni membantu membersihkan sisa-sisa material di lokasi proyek. Mereka harus menempuh jarak jauh dengan angkutan umum setiap hari. Saat istirahat makan siang, Kevin dan Bu Weni berjalan melewati area rest area yang baru dibuka, tepat di bawah jembatan layang jalan tol. Kevin tiba-tiba berhenti. Ia melihat ada kerumunan besar di atas jembatan. Ada peresmian, Bu, kata Kevin, menatap ke atas. Bu Weni menghela napas lelah. Sudahlah, Vin. Kita tidak ada urusan dengan orang-orang sukses itu. Ayo kita makan bekal kita. Namun, mata Kevin terpaku. Dari kejauhan, ia mengenali siluet seorang wanita yang berdiri di tengah panggung peresmian. Wanita itu terlihat elegan, dikelilingi oleh pejabat penting dan investor. Bu, lihat, Bu, bisik Kevin, menunjuk ke atas dengan tangan gemetar. Bu Weni mendongak. Matanya yang sudah mulai rabun karena usia dan kelelahan menyipit. Ketika wanita itu menoleh dan cahaya matahari menyinari wajahnya, Bu Weni tersentak. Itu adalah Citra. Istri Kevin, mantan menantunya. Citra tidak hanya diundang, tetapi ia adalah salah satu bintang utama di acara itu. Ia dihormati dan disanjung oleh semua orang. Di belakangnya, terbentang spanduk besar bertuliskan, proyek tol ini terwujud berkat kerjasama pemerintah dan investasi swasta, didukung penuh oleh Citra Rahmadina Foundation. Kevin dan Bu Weni langsung lemas. Mereka menyadari sepenuhnya, wanita yang mereka ejek dan mereka anggap miskin karena kehilangan satu rumah, kini berdiri di atas rumah itu yang telah berubah menjadi jalan tol bernilai miliaran. Mereka telah menjual aset 12,5 miliar rupiah demi uang sisa receh, dan uang itu kini digunakan Citra untuk mengukuhkan kekuasaannya. Rasa malu, penyesalan, dan iri hati menghantam mereka bertubi-tubi. Bu Weni menjerit tertahan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tidak, tidak mungkin. Dia benar-benar menang. Kevin. Dia membangun jalan di atas kehancuran kita, isak Bu Weni. Kevin menatap ibunya dengan tatapan kosong. Ia menyadari kalimat terakhir Citra di telepon berdering kembali di telinganya. Citra, yang berdiri di puncak jembatan, tiba-tiba merasakan kehadiran mereka. Ia menoleh sedikit ke bawah, melihat sepasang suami istri tua yang berpakaian lusuh sedang menangis di bawah flyover. Meskipun jaraknya jauh, Citra yakin itu Kevin dan Bu Weni. Citra tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum palsu saat di meja makan, bukan pula tawa sinis saat ia mengungkapkan plot twist. Itu adalah senyum kemenangan yang sesungguhnya dan ketenangan yang abadi. Ia mengeluarkan ponselnya dan merekam pemandangan jalan tol yang membentang luas. Ia merekam flyover megah yang dibangun di atas tanah yang dulunya adalah rumahnya. Citra berbisik pelan, hanya untuk didengar dirinya sendiri dan Pak Arya yang berdiri di sebelahnya. Kalian tidak membuatku miskin. Kalian baru saja mendanai kebebasanku. Dan sekarang, mari kita lihat siapa yang benar-benar akan tinggal di tempat kumuh. Aku atau kalian yang harus menghadapi ganti rugi dan penjara. Kevin dan Bu Weni melihat Citra berbicara, kemudian wanita itu menoleh ke depan, berbalik, dan berjalan pergi, meninggalkan mereka di bawah bayang-bayang kejayaan yang mereka tolak. Mereka kini adalah orang asing yang melihat Citra dari bawah, dari sisi jalan yang kumuh, sementara Citra terus terbang tinggi di atas jalan tol yang ia bangun. Kevin dan Bu Weni tidak hanya kehilangan rumah, tetapi mereka kehilangan masa depan yang seutuhnya.
Mereka selamanya akan terikat pada tuntutan hukum dan penyesalan yang mendalam, sementara Citra melanjutkan hidupnya menuju ketenangan sejati dan kebahagiaan yang jauh dari drama dan pengkhianatan. Pesan moral: pengkhianatan yang didasari keserakahan tidak akan pernah membawa keuntungan sejati. Kecerdasan, ketenangan, dan integritas adalah aset paling berharga yang tidak bisa dijual atau diremehkan. Dan pembalasan terbaik adalah mencapai kesuksesan sejati di atas puing-puing orang yang meremehkan kita.